Pembimbing tantangan literasi SD tahun 2026 dari SDN Pemucatan Kecamatan Arjasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review dari salah satu artikel yang ada di majalah Nalar. Di sini yang berjudul Generasi Layar Sentuh Tanpa Arah, Saatnya Serius Membangun Literasi Digital Siswa. Ditulis oleh Yudi Pradipto. Nah, saya menggunakan review teknik AI, yaitu alasan isi hikmah. Alasan saya memilih artikel ini karena banyak sekali anak atau siswa yang sudah mahir secara teknis mengenai keterampilan membuka aplikasi, navigator, namun rentan sekali terpapar hoaks. Nah, kekerasan dan budaya insan atau kecanduan layar karena tidak dibekali literasi digital yang mendasar. Adapun respon pendidikan atau orang tua juga yang belum optimal. Ada ilusi bahwa sekolah go digital otomatis berarti kemajuan pendidikan, padahal seringkali yang terjadi hanya memindahkan kebiasaan lama ke medium baru tanpa melatih kemampuan bernalar kritisnya, sehingga terjadi ketimpangan besar antara tingginya akses terhadap teknologi dengan rendahnya tingkat literasi digital yang dimiliki anak-anak. Setelah saya baca, ternyata isi dari artikel ini yaitu antara paradok pendidikan digital, di mana siswa mahir menggunakan gawai tetapi keterampilan mereka terhenti pada level teknis. Ketika berhadapan dengan informasi, mereka kesulitan menyaring, memahami, dan mengkritisi. Nah, tantangan peran guru dan sekolah di sini penilaiannya masih menekankan pada hasil akhir atau pada benar atau salahnya, bukan pada proses berpikir. Jadi, guru itu perlu bergeser dari sekedar menyampaikan materi jadi kurator informasi atau fasilitator, sehingga anak bisa berpikir kritis dan beretika dalam digital. Adapun peran orang tua atau peran keluarga itu tidak boleh lepas, di mana orang tua tidak boleh melarang tanpa solusi gitu. Jadi orang tua perlu hadir sebagai pendamping dialogis yang mengajak anak berdiskusi, bukan sekedar membatasi. Nah, literasi digital adalah fondasi. Literasi digital harus ditempatkan sebagai kompetensi dasar sejajar dengan membaca, menulis, dan berhitung, bukan sekedar pelengkap atau tambahan. Nah, setelah saya membaca isi dari artikel ini, adapun pelajaran yang dapat kita petik dari teks tersebut adalah kebijaksanaan di atas kecanggihan, yang mana masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan oleh seberapa bijak kita menggunakannya. Baik, ini adalah review teknik AI yang sudah saya tulis. Selanjutnya ada LKPD mengenai jarak dan waktu tempuh. Di sini ada A, B, C, D sampai E. Yang pertama di sini ada kegiatan 1. Pertanyaannya, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi roda 2. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6.20 WIB. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 20 menit. Lalu pada kegiatan kedua ada soal nomor 1, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Setelah saya hitung, yaitu jarak, untuk menghitung waktunya, jarak bisa dikali waktu per kilometer. Jaraknya dari sekolah adalah 2 km dan waktu per kilometernya adalah 3 menit, berarti 2 kali 3 menit, yang artinya waktu yang dibutuhkan Andi untuk sekolah adalah 6 menit. Lalu soal yang kedua, Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah.
Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Untuk mencari jarak, kita bisa mengalihkan kecepatan dan waktu yang dibutuhkan. Misalnya kecepatannya 100 dan waktu untuk per 100 meter adalah 15 menit, sehingga 100 kali 15 adalah 1500 meter. Sehingga jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1,5 kilometer. Dan yang terakhir adalah menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu 25 menit. Pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari sekolah? Karena perjalanan dari rumah ke sekolah butuh 25 menit dan waktu paling lambat adalah jam 7, kita bisa kurangi saja. Jam 7 dikurangi 25 menit sebelumnya. Jadi waktu paling lambat untuk Budi berangkat adalah jam 6:35. Baik, yang terakhir adalah tantangan bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Siapakah yang perjalanan ke sekolah lebih cepat sampai? Berikan alasanmu. Menurut saya, perjalanan yang lebih cepat adalah Dayu, yaitu cuma 15 menit, sedangkan Edo memerlukan waktu 30 menit. Nah, kenapa? Karena Dayu menggunakan angkutan umum, sedangkan Edo berjalan kaki. Baik, dicukupkan sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.